Kata ilmu sihir atau sorcery dalam bahasa Greka di kitab Wahyu 18 ayat 23. Apakah maksud yang sebenarnya dari kata itu? Alkitab telah menubuatkan atau meramalkan bahwa di akhir zaman, setan akan membuat manusia untuk menjadi khawatir, cemas, serta ketakutan. Salah satu caranya adalah melalui wabah penyakit yang akan menimpa umat manusia di bumi ini. Wabah penyakit tersebut adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda yang akan terjadi di dunia ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Seperti yang dituliskan dalam ayat-ayat berikut ini. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang akibat dari wabah penyakit. Dan untuk menghilangkan rasa khawatir, cemas, dan ketakutan itu, maka akhirnya akan banyak orang yang mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi masalah tersebut. Tentang mengkonsumsi obat-obatan atau farmasi tersebut sudah dituliskan oleh Alkitab dalam ayat berikut ini. Wahyu 18 ayat 23. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Mari kita perhatikan bunyi ayat tersebut dalam versi terjemahan dari Update King James Version. Perhatikan kata sorceries dalam bunyi ayat tersebut, yang dengan sengaja oleh admin diganti dengan huruf besar. Kata yang diterjemahkan dengan sorceries atau ilmu sihir dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Greka atau Yunani adalah pharmakeia, yang artinya adalah farmasi atau yang berhubungan dengan obat. Kata pharmakeia memiliki arti sebagai berikut: the use of administering of drugs, poisoning, deception, yang bila diterjemahkan adalah penggunaan obat-obat terlarang, beracun, penipuan. Sehingga ayat tersebut bila diterjemahkan dengan menggunakan kata Greka dapat juga menjadi berbunyi Wahyu 18 ayat 23. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh farmasi atau sorceries atau ilmu sihir, semua bangsa disesatkan. Sekarang kita perhatikan bunyi ayat tersebut dalam Alkitab terjemahan lama berikut ini. Wahyu 18 ayat 23. Karena segala saudagarmu itu orang besar-besar di dunia. Oleh sebab hobatanmu telah tersesat segala bangsa. Hobatan adalah obat-obatan. Tanda-tanda yang akan muncul sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, menurut kitab Lukas 21 ayat 11 telah dituliskan bahwa setelah gempa bumi yang sering terjadi di mana-mana, lalu akan dilanjutkan dengan penyakit sampar atau wabah dan juga kelaparan. Timbulnya kelaparan tentunya dapat muncul bila ada terjadi resesi ekonomi dunia. Peristiwa resesi ekonomi dunia dapat muncul karena disebabkan oleh wabah yang terjadi secara global yang dapat melumpuhkan berbagai sektor perekonomian dunia, yang akibatnya juga dapat membuat para orang kaya merugi, kehilangan hartanya. Semua peristiwa yang terjadi itu dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan umat manusia dengan apa yang sedang menimpa bumi ini. Kemudian gaya hidup manusia dengan sendirinya akan digiring supaya mereka lebih bergantung pada obat-obatan untuk memperoleh kesembuhan dari wabah penyakit serta untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal dengan mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan itu, meskipun dapat menyembuhkan, namun efeknya akan menjadi racun dan akan merusak organ tubuh serta memperpendek usia manusia. Lalu, siapakah yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut sehingga umat manusia terkena ilmu sihir
atau sorceries atau menjadi bergantung kepada farmasi. Dalam peristiwa yang menimpa Ayub di Perjanjian Lama, dikatakan bahwa yang menimbulkan penderitaan kepada umat Allah itu adalah setan. Jadi, yang dimaksud di kitab Wahyu 18 ayat 23 itu adalah hasil pekerjaan setan. Setan secara kosmik atau tak kelihatan menggunakan para pembesar di bumi ini yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan supaya menjalankan maksud setan yang sebenarnya. Alkitab telah menjelaskan tentang identitas siapa para penguasa atau pembesar itu. Mereka adalah yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 13, yaitu yang digambarkan dengan binatang atau kuasa yang keluar dari dalam bumi dan binatang yang keluar dari dalam laut atau air. Dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 10 dan 14 atau ayat 15 dan 19, penguasa itu muncul dari bumi dan digambarkan dengan binatang kuda Nil. Dalam ayat itu, keberadaan penguasa tersebut digambarkan berada di bumi atau tanah. Sedangkan dalam kitab Ayub pasal 41, Mazmur 74 ayat 14, Mazmur 104 ayat 26, Yesaya 51 ayat 9, dan Habakuk 3 ayat 8, penguasa yang satunya itu muncul dari laut atau air, yang artinya dari tempat yang banyak penduduknya. Dalam nubuatan di kitab Wahyu pasal 13 yang menceritakan tentang peristiwa abad pertengahan, yang dimaksud dengan penguasa atau binatang yang keluar dari dalam laut tersebut adalah berada di benua Eropa. Dan dalam ayat-ayat tadi, penguasa tersebut digambarkan dengan binatang buaya atau lewiatan atau ular atau naga. Dalam kitab sastra Timur Tengah kuno, yang dimaksud dengan binatang dari laut ini adalah monster laut yang melambangkan kekacauan alam semesta. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke bumi ini, setan akan menyerang umat Tuhan dari sisi kesehatan. Dan secara kosmik atau tak kelihatan, setan akan menggunakan para pembesar di muka bumi ini, yaitu kolaborasi antara kuasa yang digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi beserta para agennya, melalui ilmu sihir atau sorceries atau farmasi yang mereka perdagangkan dan dikonsumsi oleh manusia. Akibatnya akan mempengaruhi pertahanan tubuh manusia yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu sihir yang tertulis dalam kitab Wahyu 18 ayat 23.